Cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terdengar Pak Dimas? Ya, sudah terdengar jelas ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang rekan-rekan sekalian yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Edi MPDI. Hari ini kami dari kelompok kelima yang terdiri dari Ibu Dede Hasanah, saya Dimas Eko Saputra, dan Ibu Fitri Nuraini. Insya Allah akan mempresentasikan tentang aspek sejarah kebudayaan Islam periode 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Untuk materi pertama, marilah kita sama-sama agar kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk materi pertama insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Dede Hasanah. Kepada Ibu Dede Hasanah dipersilahkan. Terima kasih Pak Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen tidak mengaktifkan kamera dan Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini aspek sejarah kebudayaan Islam periode 1250 sampai 1800 Masehi. Peradaban Islam adalah landasan historis yang mengkaji tentang keseluruhan kebudayaan dalam suatu periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah sangat berhubungan dengan konteks ruang dan waktu yang sangat berpengaruh pada hasil karya, ide, dan gagasan di masa yang lalu. Oleh karena itu, di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam itu terbagi tiga. Yang pertama, periode klasik, yaitu dari tahun 650 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan, 1250 sampai 1800. Yang terakhir yaitu periode modern, yaitu 1800 sampai saat ini. Selanjutnya sudah muncul, Bu? Sudah. Periode abad pertengahan dibagi ke dalam dua pembebakan, yaitu masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar. Masa kemunduran itu dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Dan yang keduanya masa tiga kerajaan besar yaitu 1500 sampai 1800. Oke, selanjutnya. Bentar ya, Bu. Itu kecil banget. Oke. Sudah ada, Bu? Sebentar. Ini kali ya. Oke. Sekarang lanjut ke masa kemunduran Islam. Terbagi 4 periode ya. Yang pertama, dinasti Genghis Khan, yaitu disebut masa kemunduran karena masa-masa ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya, serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Dinasti Genghis Khan ini dikenal dengan dinasti Yuan, yaitu gelar yang diberikan kepada Hulagukan. Daerah-daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur. Kerajaan Islam sepeninggal Abu Sa'id menjadi terpecah belah. Masing-masing pecahan saling memerangi, akhirnya mereka semua ditaklukkan oleh Timur Leng. Yang kedua yaitu dinasti Timur Leng. Kedatangan Timur Leng ke dunia Islam tidak kurang membawa kehancuran
Bahkan ia lebih kejam daripada Genghis Khan atau Hulagu Khan. Berbeda dengan Genghis Khan atau Hulagu Khan yang masih menganut kepercayaan Syamaniyah. Timur Leng ini sudah menganut agama Islam. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, ia mengadakan pembantaian besar-besaran terhadap siapa saja yang menghalangi rencananya. Di Afghanistan, ia membangun menara yang disusun dari 2.000 mayat yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Di Iran, ia membangun menara dari 70.000 kepala manusia yang sudah dipisahkan dari badannya dan lain-lain. Sekalipun Timur Leng ini terkenal sangat ganas dan kejam, tetapi ia sempat memperhatikan pengembangan Islam. Ketika ia berusaha menaklukkan Syria Utara, ia menerima dengan hormat sejarawan terkenal Ibnu Khaldun yang diutus Sultan Faraj untuk membicarakan perdamaian. Yang ketiga yaitu kaum Mamluk di Mesir. Satu-satunya penguasa Islam yang dapat memukul mundur tentara Mongolia ialah tentara Mamalik yang saat itu sedang berkuasa di Mesir di bawah pimpinan Sultan Baibars. Sebagai sultan yang terbesar dan termasyhur serta dipandang sebagai pembangun hakiki dinasti Mamalik di Mesir. Dinasti Mamalik berkuasa sejak tahun 1250 Masehi menggantikan dinasti Al-Ayyubi dan berakhir di tahun 1517 Masehi. Dinasti ini juga dapat melumpuhkan tentara salib di sepanjang Laut Tengah. Banyak tokoh besar tercatat pada masa ini. Begitu pula dalam bidang arsitektur. Kerajaan Mamalik ini berakhir tahun 1517 disebabkan banyaknya penguasa yang bermoral rendah, suka berfoya-foya, dan ditambah dengan datangnya musim kemarau panjang, dan berjangkitnya wabah penyakit. Di lain pihak, munculnya kekuasaan baru, yaitu Kerajaan Turki Utsmani yang kemudian dapat memenangkan perang melawan tentara Mamalik. Kemudian, Mesir ini dijadikan salah satu provinsi Kerajaan Utsmani di Turki. Yang keempat yaitu Spanyol. Pada abad pertengahan ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ammar, yang merupakan kekuatan Islam terakhir di Spanyol setelah kurang lebih 7 abad setengah lamanya menguasai wilayah ini. Hal ini disebabkan karena terjadinya perpecahan di antara umat Islam, terutama orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Di lain pihak, umat Kristen berhasil mempersatukan diri. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Dunia Islam mengalami kehancuran setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh, dan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Utsman di Turki, Mughal di India, dan Syafawi di Persia. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Dimas. Baik, terima kasih kepada Ibu Dede. Selanjutnya, materi selanjutnya insya Allah akan disampaikan Ibu Fitri. Pada Ibu Fitri, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pembabakan yang kedua di abad pertengahan ini, yaitu zaman 3 kerajaan besar. Nah, keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali, walaupun tak seperti sebelumnya, yaitu pada zaman klasik. Setelah berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Syafawi di Persia. Di antara ketiga kerajaan tersebut, yang terbesar dan yang paling lama bertahan adalah Kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki oleh kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang bernama Utsmani atau Utsmani I, dan memproklamirkan diri sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman tahun 1300 Masehi atau tahun 699 Hijriah.
Kerajaan yang didirikan oleh Utsmani ini selanjutnya memperluas wilayah ke bagian benua Eropa. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brosa tahun 1317 Masehi, sehingga tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota negara. Kerajaan Utsmani untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai negara yang kuat, terutama dalam bidang militer. Kemajuan kerajaan Utsmani yaitu dalam bidang pemerintahan, kemiliteran, ilmu pengetahuan, budaya, yaitu budaya Persia. Di Bizantium dan Arab juga pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, pembangunan saluran air, villa, pemandian umum, dan di bidang keagamaan misalnya fatwa ulama yang menjadi hukum masih berlaku. Kemajuan kerajaan Utsmani ada di bidang pemerintahan dan militer, pengetahuan dan budaya, juga agama. Sepeninggal kerajaan Utsmani, sepeninggal Sultan Al-Qaumi mengalami kemunduran yang disebabkan beberapa faktor, yaitu penduduknya yang sangat heterogen, tidak dapat menguasai wilayah yang luas, kepemimpinannya yang lemah, terjadinya kerusakan moral dan krisis ekonomi. Yang kedua, kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi mulanya adalah sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil atau Azerbaijan. Tarekatnya bernama Tarekat Safawiyah. Nama ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Syafi al-Din, dan nama Safawi dilestarikan setelah gerakannya berhasil mendirikan kerajaan. Gerakan keagamaan yang semula bertujuan memerangi orang-orang ingkar dan memerangi orang-orang yang ahli bid'ah, lama-kelamaan pengikut Tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara dan fanatik dalam kepercayaan dan menentang terhadap orang-orang selain Syiah. Masa keemasan kerajaan Safawi terjadi pada masa kepemimpinan Abbas I, yaitu di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik juga seni. Kemajuan yang dicapai membuat kerajaan Safawi menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya, terutama di bidang politik dan militer. Kemajuan pada masa kerajaan Safawi di bidang pemerintahan dan politik adalah struktur organisasi pemerintahan secara administratif yang terbagi menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berdasarkan kesukuan, sedangkan secara vertikal berdasarkan keistanaan atau dargah dan sekretariat negara atau divan mamalik. Dalam bidang ekonomi, kemajuannya adalah adanya pelabuhan Bandar Abbas, pelabuhan yang menjadi ramai sehingga perdagangan semakin maju. Selain itu juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit yang subur. Juga ada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, yaitu Syah Abbas I mendirikan lembaga pendidikan Syiah, yaitu untuk lebih memantapkan aliran Syiah yang diyakininya. Pada zaman ini juga muncul beberapa ilmuwan, sastrawan, dan sejarawan, diantaranya Muhammad bin Husain al-Amili al-Zubai, Muhammad Bakir Astarabadi, Sadruddin Muhammad bin Ibrahim Syiraji, dan Muhammad Bakir Majlisi. Sedangkan di bidang budaya banyak dibangun gedung-gedung yang megah dan indah, baik itu kantor, masjid, rumah sakit, maupun jembatan raksasa. Dalam bidang seni juga banyak sekali menghasilkan kerajinan tangan, keramik, karpet, dan seni lukis. Penyebab kemunduran kerajaan Safawi adalah kemerosotan moral para pemimpin kerajaannya dan konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang terakhir, kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang termuda di antara 3 kerajaan besar yang sudah disebutkan di depan. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur tahun 1487 sampai 1530 Masehi. Babur dengan bantuan Raja Safawi dapat menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi. Tahun 1504 menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah itu Raja Babur mengadakan ekspansi yang terus-menerus. Kerajaan Mughal mencapai zaman keemasan semasa Raja Akbar. Kemajuan di kerajaan Mughal ada di bidang ekonomi,
yaitu mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di bidang seni dan budaya juga menghasilkan karya sastra gubahan penyair istana. Penyair yang terkenal yaitu Malik Muhammad Jayazi dengan karyanya Padmafat, yaitu karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Di sana juga ada karya-karya arsitektur seperti Istana Fakhur Sikri di Sikri, villa, dan masjid-masjid. Penyebab kemerosotan kerajaan Mughal, yaitu pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal mengalami kemerosotan. Penyebabnya antara lain merosotnya moral para pejabat yang bermewah-mewahan, pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya yang sangat lemah, dan kekuatan militernya juga yang lemah. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan nama-nama. Kepada Pak Dimas, saya silakan. Baik, terima kasih pada Bu Fitri. Selanjutnya, perkembangan Islam pada abad pertengahan. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, keturunan Bani Umayyah ditumpas habis dan menandai berakhirnya dinasti tersebut. Hanya Abdurrahman, satu-satunya keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah II di daratan Eropa tersebut. Sejalan dengan pesatnya perkembangan Islam di Asia dan Afrika, Islam juga menyebar ke Eropa, yaitu melalui 3 jalan sebagai berikut. Yang pertama itu jalan barat, yakni dilakukan dari Afrika Utara melalui semenanjung Iberia di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Bahkan tentara Islam dapat melewati pegunungan Pyrenea yang akhirnya ditahan oleh tentara Prancis yang dibawa pimpinan Karel Martel di kota Poitiers pada tahun 732 Masehi. Akhirnya pemerintah Khilafah Umayyah memimpin di semenanjung Iberia yang dikenal dengan Bani Umayyah II pada tahun 711 Masehi sampai dengan 1492 Masehi dengan ibu kotanya Cordoba. Yang selanjutnya itu jalan tengah, yakni dilakukan dari Tunisia melalui Sisilia menuju semenanjung Apenia. Islam dapat menduduki Sisilia dan Italia Selatan, tetapi dapat direbut kembali oleh bangsa Nordia pada abad ke-11. Selanjutnya jalan timur, di mana pada tahun 1453 Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Bizantium dengan terlebih dahulu menyerang Konstantinopel dari arah belakang, yaitu Laut Hitam, dengan mengejutkan tentara Bizantium Timur. Dari Bizantium, tentara Turki Utsmani terus melakukan perlawanan sampai ke kota Wina di Austria. Setelah itu, tentara Turki Utsmani mundur kembali ke semenanjung Balkan dan menguasai daerah ini selama kurang lebih 4 abad. Baru pada abad ke-19, daerah ini berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Akan tetapi, kota Konstantinopel masih tetap dikuasai dinasti Umayyah dan berubah menjadi Istanbul. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang pertama itu bidang politik, yang selanjutnya bidang sosial ekonomi, dan ketiga bidang kebudayaan, dan terakhir bidang pendidikan. Perkembangan Islam abad pertengahan. Hikmah sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan. Meskipun Bani Umayyah telah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, perluasan wilayah Islam menelasih terus dilanjutkan sehingga dengan demikian kebudayaan Islam tetap berkembang di Eropa. Niat yang tulus ketika melakukan sesuatu karena Allah sangat dibutuhkan. Ketika niat telah berubah menjadi orientasi terhadap kekuasaan atau harta,
maka dengan cepat kehancuran akan menimpa. Penaklukan wilayah yang demikian luas dilakukan oleh kaum muslimin saat itu berdasarkan pada permintaan penduduk suatu negara yang dilindas oleh pemimpin mereka sendiri. Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pengaruh sejarah Islam abad pertengahan terhadap umat Islam Indonesia. Jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah memeluk agama Hindu dan Buddha di samping kepercayaan nenek moyang mereka yang menganut animisme dan dinamisme. Setelah Islam masuk ke Indonesia, Islam berpengaruh besar baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun bidang kebudayaan yang antara lain seperti pengaruh bahasa dan nama, pengaruh budaya, adat, dan seni, pengaruh dalam bidang politik, dan pengaruh di bidang ekonomi. Perkembangan Islam abad pertengahan. Penghayatan terhadap sejarah kebudayaan Islam pada abad pertengahan, seperti dilihat di tampilan PowerPoint. Sejarah merupakan pelajaran bagi manusia agar di kemudian hari perilaku atau perbuatan kaum muslimin yang membuat kaum muslim dan umat manusia lainnya menderita tidak terulang lagi. Umat Islam harus mengambil pelajaran dari negara barat. Mereka semula jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan umat Islam. Tapi kemudian mereka dapat mengejar kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan umat Islam. Keberadaan cendekiawan pada masa perkembangan Islam abad pertengahan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd harus menjadi inspirasi dan inovasi bagi umat Islam untuk terus mempelajari berbagai disiplin ilmu demi melanjutkan cita-cita perjuangan tokoh-tokoh muslim pada abad pertengahan tersebut, sehingga Islam mampu membawa rahmat bagi seluruh dunia. Baik. Kesimpulan terakhir, peradaban Islam pada masa pertengahan menyimpan banyak pelajaran bagi peradaban masa kini. Peradaban yang dimulai dari masa kehancuran dengan kegigihan dan semangat ideologis menapaki kebangkitan dan kejayaan kembali. Itulah yang ditunjukkan oleh 3 dinasti besar, diantaranya Turki, Syafawi, dan Mughal. Kondisi sosial, politik, dan keagamaan yang berbeda memberi pengertian dan pemahaman baru bagi Islam, bagi kita. Video. Selanjutnya pemutaran video. Ada suaranya? Nggak ada, Pak, suaranya. Yang lain terdengar nggak suaranya? Tidak. Tidak, Pak. Tidak dengar. Ada suaranya. Ada suaranya. Iya. Ini masih share screen ya? Saya coba lagi ya. Bismillah. Setelah selama 500 tahun. Apa sudah ada suaranya, Bapak Ibu? Ada, sudah. Sudah, tapi hilang lagi, Bu. Tadi ada Bu Dede, tapi hilang lagi. Ya, Tapi hilang lagi. ya saya pause dulu. Baik, saya mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selama 500 tahun menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra, akhirnya zaman kejayaan Islam berakhir. Ada banyak hal yang menyebabkan kemunduran dari peradaban Islam.
Namun, ada beberapa penyebab yang menonjol. Antara lain, kritik Al-Ghazali yang menentang pengaruh filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Pada saat itu juga, umat Islam mulai kehilangan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Faktor lain dari kemunduran peradaban Islam yang tidak kalah penting, yaitu keberhasilan serangan militer Mongol dalam mengalahkan militer Khwarezmia. Kejatuhan dinasti Khwarezmia terhadap pasukan Mongol membuat wilayah kekhalifahan Abbasiyah menjadi terbuka bagi serangan Mongol. Hal ini tidak mengherankan, karena pasukan Arab harus menghadapi serangan pasukan Mongol yang terdiri dari pasukan multinasional. Pasukan ini memiliki berbagai cara dalam menyerang pertahanan kota-kota di Timur Tengah. Dalam serangan pertamanya, mereka dipimpin langsung di bawah Genghis Khan. Serangan kedua dari pasukan Mongol dipimpin Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, yang setelah berhasil mengalahkan organisasi Hassasiyah, memutuskan untuk mengarahkan pasukan Mongolnya menuju kota Baghdad. Menolak untuk tunduk terhadap kekuasaan Mongol, kekhalifahan Abbasiyah memutuskan untuk berperang melawan invasi. Namun, kemampuan militer Mongol yang jauh lebih unggul, baik dalam hal pengalaman maupun persenjataan, berhasil meluluhlantakkan pertahanan Baghdad. Jadi sejak dimulainya pengepungan kota Baghdad, yaitu di 29 Januari, pasukan Mongol hanya membutuhkan beberapa hari untuk membuat kota Baghdad menyerah. Tanggal 13 Februari, pasukan Mongol memutuskan untuk menghancurkan kota Baghdad, lengkap dengan perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan paling lengkap saat itu, Bait al-Hikmah. Untungnya, ratusan ribu manuskrip dari Bait al-Hikmah sempat diselamatkan oleh Al-Tusi ke Observatorium Marageh Azerbaijan, yang kemudian menjadi salah satu sumber referensi dan inspirasi dari ilmuwan-ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan Enlightenment. Berbagai peradaban dunia selalu timbul dan tenggelam. Namun jika berkaca dari sejarah, kita bisa menyimpulkan bahwa zaman kejayaan hanya bisa tumbuh di tengah masyarakat yang mau berpikir terbuka, rasional, toleran, dan haus akan ilmu pengetahuan. Siapkah kita membangun zaman kejayaan berikutnya? Setelah selama 500 tahun, Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Maka kepada rekan-rekan sekalian ada pertanyaan atau pernyataan atau yang ingin disanggah, maka waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, silahkan. Presentasi tadi cukup baik ya, terkait dengan materi sejarah periode 1250 sampai 1800. Nah, banyak sekali di situ hal-hal yang terjadi, dimulai dari fase kemunduran, kemudian juga masuk kepada fase kejayaan, kemudian mundur kembali. Nah, ini kita dalam apa yang disampaikan tadi lebih cenderung pada hal-hal yang politis ya. Namun ada juga di balik itu, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan filsafat yang ada di dunia Islam. Dan dalam perkembangan filsafat itu, kalau kita lihat literatur sampai sekarang, banyak sekali hal-hal yang memang mempengaruhi pemikiran-pemikiran setelahnya, termasuk juga perkembangan di Barat ya. Itu sangat mempengaruhi, bahkan dalam sejarah tertentu kita bisa membaca bahwa Barat itu mengenal filsafat itu dari interaksi dengan umat Islam. Nah, terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan disampaikan ke pemateri yang tadi. Silakan.
Ada pertanyaan? Nasihuddin ya? Silakan. Iya, Ustaz. Izin bertanya. Silakan. Pertanyaan ke kelompok tadi ya, yang presentasi, silakan. Di situ tentang kebudayaan Islam ya. Jadi apa perbedaan antara kebudayaan Islam dengan peradaban Islam? Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Nasihuddin. Semoga ada lagi pertanyaan. Ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, silakan dijawab saja dulu terkait dengan pertanyaan Pak Nasihuddin tentang peradaban dan kebudayaan. Baik, saya mencoba menjawab. Jika kebudayaan itu seperangkat nilai yang perilaku masyarakat pada tingkat yang berbeda, sementara peradaban itu terlihat jelas dalam perkembangan fisik maupun lingkungan buatan manusia. Jika dianalogikan, sifat kebudayaan itu pikiran masyarakat, dan sedangkan peradaban itu tubuh yang terlihat. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Konsep pertanyaan ini menarik ya. Apa itu budaya, apa itu budaya dan peradaban. Kalau konteks Indonesia, kata budaya sendiri itu memiliki makna hasil budi ya, dari hasil budi dari segala perbuatan manusia. Jadi budaya itu kan bahasanya adalah segala sesuatu yang wujud karena kreatif manusia, itu makna budaya. Maka dalam konteks kata budaya itu ada akal budi, akal pikiran, kemudian juga bisa masuk di situ hati nurani. Nah, kalau dilihat dari bahasanya peradaban, ini teorinya Naqib Al-Atas itu misalkan tentang pendidikan. Pendidikan itu bagi dia tujuannya adalah adab. Sebagaimana misalkan dalam hadis itu, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, Allah telah mendidikku, maka menjadi baguslah akhlakku. Nah, artinya kalau peradaban itu lebih pada nilai-nilai yang didasarkan atas keyakinan agama, adab. Makna adab itu juga cenderung pada akhlak. Nah, adab dan akhlak ini memiliki nilai kebenaran yang bersumber dari kitab suci. Nah, sementara kebudayaan itu dari segi bahasanya adalah segala sesuatu yang muncul karena memang interaksi manusia terhadap budaya, kultur. Ya, di mana kultur itu sesuatu bisa dikatakan benar dalam konteks budaya. Tidak ada ukuran yang mengatakan bahwa budaya itu seperti ini yang paling baik. Nah, kalau dalam konteks peradaban ada tolak ukur kebudayaan. Namun kebudayaan itu disandarkan kemana? Nah, kalau peradaban Islam misalkan, maka disandarkan atas tingkah laku, hasil kreasi budi dan yang dilakukan oleh umat Muslim, umat Islam. Tetapi kalau misalnya peradaban Barat, nah itu juga bisa dikatakan peradaban karena juga terkait dengan nilai atau aturan-aturan yang diyakini oleh mereka.
Nah, sebagai contoh misalkan bentuk dari sebuah peradaban itu adalah sebuah hasil olahan dan kreasi manusia. Nah, dalam peradaban Islam itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, menghormati nilai-nilai yang ada pada manusia itu, sehingga dalam peradaban Islam kita tidak melihat menjumpai ada dalam tanda kutip eksploitasi berbentuk gambar-gambar wanita ya, seperti yang ada di Barat, walaupun itu mungkin disebut sebagai peradaban atau kebudayaan, karena peradaban Islam itu mendasari pada nilai-nilai utama, tidak boleh memperlihatkan dalam tanda kutip aurat ya, sehingga dalam ajaran dalam peradaban Islam itu tidak ada lukisan-lukisan yang memang menampilkan aurat. Tetapi kalau kita lihat dalam kebudayaan Barat, maka saya lebih cenderung menamakan Barat itu dengan kebudayaan, karena mereka lepas dari tuntunan kitab suci. Maka yang muncul kemudian adalah budaya-budaya mengeksploitasi gambar-gambar yang dalam bentuk patung-patung dan segala macamnya, mengatasnamakan seni, memunculkan hal-hal yang memang budaya-budaya seperti itu. Jadi sebenarnya antara kebudayaan dan peradaban itu bedanya agak tipis ya, karena memang semuanya kesamaannya semuanya didasarkan atas kreativitas manusia. Tetapi peradaban lebih memiliki nilai karena memang dia didasarkan atas satu kaidah tentang tuntutan yang mengatur peradaban itu. Nah, demikian juga peradaban Barat, dia juga memiliki tata nilai, di mana tata nilai itu kemudian membentuk pola tingkah laku dalam wujud aksi dan lain segala macamnya. Nah, maka dalam ajaran Islam itu kita misalkan eksploitasi tidak melihat itu misalkan kebebasan manusia itu ya dibatasi oleh kebebasan wahyu kitab suci. Misalkan manusia ya laki-laki dan perempuan, tapi kebebasan berpikir di Barat itu tidak seperti itu. Itu semuanya diberikan kepada akal manusia. Maka kemudian di Barat lebih cenderung muncul peradaban dalam bentuk rasionalitas. Ini setelah ini ya, setelah ada dark age ya, era kegelapan di Barat itu, maka yang muncul kemudian adalah rasionalitas. Karena kalau mereka mengandalkan pada keyakinan dalam pengertian Kristen itu tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat pada saat itu, sehingga mereka lebih cenderung memilih sekuler, memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama. Nah, jadi itulah mungkin sedikit perbedaan antara makna peradaban dan makna kebudayaan. Walaupun bedanya tipis, tetapi kata adab itu mungkin lebih bernilai dalam Islam, sajalah Islam. Nah, kemudian juga kalau kebudayaan itu lebih cenderung pada bangunan-bangunan hasil kreasi-kreasi dan segala macamnya. Ya, mungkin ada yang menambahkan dari kelompok yang presentasi ini, disilahkan. Gimana yang presentasi? Tadi Pak Nasehuddin ini menarik ya, sebenarnya diskusi tentang kebudayaan dan peradaban itu sejak dulu memang menjadi perdebatan yang panjang ya antara kebudayaan dan peradaban. Tetapi yang saya tekankan di sini sebenarnya kalau dari sejarah itu sepertinya hanya berbentuk pertikaian ya antara dan perebutan kekuasaan. Sesungguhnya benar itu terjadi, tetapi lebih dari itu bahwa perkembangan dalam dunia Islam juga diwarnai dengan tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan kalau memang kita buka sejarah dunia, proses pergantian itu tidak hanya terjadi pada dunia Islam, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Itu kalau kita tarik ke belakang tahunnya mungkin sekitar 1200-an itu mulai muncul Samudra Pasai ya di Aceh, dan setelah sebelum itu juga kerajaan sudah banyak muncul di Indonesia ini. Tetapi kan kita juga melihat mereka itu terjadi proses perebutan kekuasaan
Ada misalkan seorang raja dibully oleh anaknya karena ingin mendapatkan kekuasaan. Jadi begitulah proses perjalanan sejarah manusia dari dahulu sampai sekarang, di mana perjalanan hidupnya itu diwarnai dengan pertikaian, pertentangan, dan nafsu, ya, dan nafsu. Oke, Pak Nasihudin, tadi mungkin ada dialog di angkat tangan, silakan Pak Nasihudin. Iya Pak, ini pembahasan kita kali ini itu Pak, tepatnya itu kita temanya itu kebudayaan Islam atau keperadaban Islam Pak, tepatnya Pak, yang pembahasan kita kali ini. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini memang kalau pertanyaan ini mengerucut ya. Kalau saya lebih cenderung memang memaknai dengan peradaban, bukan dengan kebudayaan. Kenapa? Karena kalau peradaban itu ada tolak ukurnya. Jadi kebenarannya apa? Kebenaran itu kebenaran perspektif. Jadi kebenaran yang dilandasi atas nilai-nilai utama yang memang dipegang. Nilai-nilai utama itu dalam ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka peradaban yang muncul kemudian itu adalah peradaban yang didasarkan pada hal-hal tersebut. Nah, sementara kalau memaknai kebudayaan itu lebih cenderung pada hasil karya dan kreativitas manusia dalam berpikir, ya. Sehingga kita bisa melihat kebudayaan Barat. Tetapi apakah kebudayaan Barat itu beradab? Ini menjadi permasalahan. Apakah kebudayaan itu apa tolak ukur kebenaran kemudian? Nah, ini kan berangkat dari sebuah perspektif berpikir yang berbeda. Nah, kalau berpikir kita, katakanlah umat Islam itu memiliki tolak ukur kebenaran yang utama. Tetapi di Barat itu kenapa dicenderung kebudayaan? Karena memang mereka mengandalkan rasionalitas. Nah, walaupun rasionalitas kemudian dalam proses perjalanannya mendapat tempat, ya, mendapat tempat, tapi memang lebih cenderung mengandalkan pada hal-hal yang bersifat logis, ya, sehingga memang dalam peradaban ini karena rasionalitas, maka penemuan terkait dengan riset kemudian mendapat tempat dalam dunia Barat itu, ya, mendapat tempat dalam dunia Barat sehingga mereka kemudian maju dalam riset dan terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan setelah abad 1500 ke sana, ya, 1500 ke sana. Dan perlu kita pahami sebenarnya sejarah ini adalah sebuah proses yang panjang. Artinya ada proses pemahaman yang berbeda, ya, antara perkembangan peradaban dan kebudayaan. Karena memang ketika umat Islam itu maju, Barat itu sedang mundur, ya. Jadi dalam sebuah artikel itu kita bisa membaca misalkan bahwa ketika umat Islam itu sudah mulai menemukan pengetahuan yang baru, orang Eropa Barat itu masih berkutat pada sesuatu yang tahayul gitu, ya, yang enggak berdasar, dan tidak berdasarnya itu kemudian sampai dia menekan pengetahuan harus tunduk pada agama dalam pengertian Nasrani di sana, ajaran Kristen. Nah, ini yang kemudian membuat bereaksi keras dalam peradaban Barat itu yang menganjurkan bahwa pengetahuan itu harus bebas nilai. Bebas nilai itu artinya tidak terikat pada apapun. Nah, karena itu akhirnya masing-masing berjalan sendiri dan muncullah sekularisasi. Sekularisasi itu sebuah proses pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, maka tolak ukur kemajuan Barat itu adalah ketika mereka mulai meninggalkan ajaran agamanya. Dan ini berbanding terbalik dengan berkembangnya peradaban Islam. Nah, peradaban Islam itu mundur karena memang umat Islamnya meninggalkan kitab sucinya. Maka ketika itu, ya, lima ta'akhurul muslimun wa taqaddamul akhirun itu, umat Islam itu kalau ingin maju maka harus kembali memahami kitab sucinya. Maka kemudian tema-tema ini menjadi bagian dari dakwah yang diberikan oleh para pembaharu. Ada Rashid Ridha, ada di Mesir itu, ya, banyak sekali Muhammad Abduh. Itu tema besarnya adalah bagaimana umat Islam itu memiliki peradaban yang dulu lagi dimiliki. Maka temanya kemudian adalah back to Quran dan hadis. Bagaimana umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, silakan Pak. Iya Pak.
Satu lagi Pak, apakah peradaban itu bisa dibentuk ataukah dia terjadi dengan sendirinya Pak? Kalau peradaban itu bisa dibentuk, berarti kita juga punya kemungkinan untuk membentuk hal tersebut. Kalau punya kemungkinan, lalu bagaimana tahapan-tahapan untuk membentuk peradaban itu Pak? Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Mungkin nanti pemakalah bisa menjelaskan atau menambahkan. Peradaban itu terkait dengan teori peradaban, seperti misalkan Samuel P. Huntington. Ini menarik tentang teori peradaban Samuel P. Huntington, di mana dia ketika kisaran tahun 90-an itu, bahwa nanti itu peperangan sudah berubah dari peperangan bentuk fisik menjadi class of civilization. Jadi menjadi pertarungan budaya. Dan pertarungan budaya itu teori ini ramai sekitar tahun 90-an ya, the class of civilization itu. Jadi ini di teorinya begini misalkan, bahwa dulu itu ada tiga kekuatan besar di dalam dunia ini. Pertama adalah kekuatan Islam, yang kedua adalah komunis dengan Uni Soviet ya, yang ketiga adalah Barat. Nah, tiga kekuatan ini kekuatan besar dunia ini. Nah, kemudian isu tahun 1991-an ini Uni Soviet menyatakan bubar. Maka kemudian orang berpikir hanya ada dua kebudayaan itu yang besar di dunia itu. Pertama Islam dan kedua Barat. Maka sekitar 9 tahun 2000-an itu muncul istilah terorisme. Nah, terorisme itu kemudian diciptakan oleh media Barat, seolah-olah kalau orang bicara terorisme itu mindsetnya adalah orang Muslim yang berani meledakkan diri, orang lain celaka, dianya hancur ya, kemudian dijanjikan surga. Nah, ini pernah tercipta hal-hal seperti itu. Nah, artinya begini, apakah kebudayaan itu bisa diciptakan? Yang menciptakan kebudayaan itu Allah, ya. Manusia tidak mengalir saja, dan memang kebudayaan ini di dunia ini sangat erat dibentuk oleh keyakinan, ya. Keyakinan Mesir, peradaban Islam jelas maju karena memang memiliki keyakinan. Peradaban Barat juga maju dan mereka melandasi diri juga dengan keyakinan. Jadi kalau apakah peradaban itu bisa dibentuk? Ini agak sulit untuk menjawab karena peradaban yang ada saat ini adalah berkembang, berjalan dan tidak terlepas dari peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, sekarang misalkan contoh ya dalam konteks negara kita, apakah dulu orang bisa memperkirakan ada Indonesia? Saya pikir nggak mereka berkira ada Indonesia, karena Indonesia sendiri kan terdiri dari negara-negara, kerajaan-kerajaan yang memang dulunya satu sama lain saling perang, saling ini kan. Nah, karena mungkin akibat dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang menyebabkan nasionalisme, dan sebelum Dunia Kedua itu nasionalisme tidak ada. Maka kemudian muncul nasionalisme itu sekitar setelah Perang Dunia Kedua itu, di mana semua orang mengelompok ya, yang tadinya tidak ada batas wilayah, misalkan umat Islam dimanapun itu kan bergabung dalam konteks khilafah Islamiyah di Turki itu ya. Nah, dulu jadi umat Islam ada dimanapun itu dilindungi, menjadi bagian dari wilayahnya, seperti Yogyakarta itu pernah mendapat bantuan dari Turki Utsmani. Nah, tapi kemudian itu berubah setelah abad tahun 1800-an, di mana penjajah mulai memasuki jajahan-jajahannya dan kemudian membentuk nasionalisme Indonesia itu dikarenakan sebagai negara bekas jajahan. Nah, jadi tidak ada yang bisa memprediksi tentang kebudayaan karena memang itu berjalan yang cukup lama, tapi kebudayaan itu pada dasarnya berjalan sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri, sifat-sifat kemanusiaan. Nah, artinya begini, apapun bentuknya, orang itu punya sifat. Nah, katakanlah misalkan kita dikenalkan pada masa lalu itu ada orang yang baik ya, sahabat-sahabat itu baik. Nah, maka sampai saat ini pun orang-orang yang memiliki mental seperti sahabat itu ada. Orang-orang yang memiliki mental seperti Abu Jahal juga ada. Orang-orang yang memiliki mental seperti Qarun ada. Tapi orang-orang yang punya mental seperti Nabi juga banyak. Nah, karena itu mungkin selama bumi ini ada, manusia ada, maka proses pertarungan antara baik dan benar itu adalah proses yang berlangsung panjang, berlangsung terus dan tidak akan pernah berhenti. Dan selama itu juga
orang-orang akan membentuk kebudayaannya. Ya, kita juga tidak bisa memprediksi bahwa Indonesia ini sampai kapan, nggak bisa. Apakah ada yang bisa memprediksi? Tidak bisa, karena itu adalah ramalan saja, dan ramalan itu kan bisa terbukti, bisa tidak. Nah, itu ya. Maka dalam konteks kebudayaan ini, kalau kita bisa lihat, misalkan ada dinasti Umayyah, ada Abbasiyah yang berkuasa selama 90 tahun. Nah, setelah itu kan digantikan, ada Umayyah diganti oleh Abbasiyah. Nah, Indonesia ini dalam konteks merdeka 1945 sampai sekarang baru sekitar 78 tahun ya, atau 77 tahun. Nah, kalau kita lihat itu kan masih kurang, dengan Umayyah saja masih kurang sekitar 20 tahun. Nah, nanti Indonesia ketika 100 tahun apakah masih ada? Wallahu alam. Nah, jadi segala macam banyak kemungkinan. Nah, jadi tidak bisa sebenarnya kebudayaan itu diciptakan, karena kebudayaan itu adalah milik kecuali Allah ya, yang Maha Kuasa, yang bisa mengatur kebudayaan. Mungkin gitu Pak. Iya, kita diskusi menarik. Iya, terima kasih Pak. Iya, sudah. Oke, Pak Hendra, mungkin tadi atau pemakalah yang tadi silakan. Kalau tidak ada, ini sinyalnya Pak, masih di sekolah mengikuti. Oh iya Pak. Ya maklum lah Pak, ya. kita Sinyal, pakai online begini, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas pesannya dari perkuliahan kita ini sampai ya, bahwa kebudayaan itu ya terus berkembang, dan kita tidak harus mempermasalahkan budaya dan peradaban, karena itu berangkat dari pemaknaan yang memang berbeda, tetapi memiliki kesamaan-kesamaan. Namun kita juga harus bisa memahami bahwa dalam hidup kita itu juga terjadi seperti itu ya, dimana kita ini kadang menjadi orang yang maju, tapi suatu saat kita juga akan lemah, dan itulah kebudayaan. Jadi tidak selamanya orang itu berkuasa ya, itu kita harus banyak belajar dari pelajaran-pelajaran sejarah ini. Sebagaimana di awal saya sampaikan, ketika kita belajar sejarah itu seperti kita membawa kendaraan, kita harus memiliki cermin. Cermin itu kaca spion itu. Jadi kaca spion itu kita lihat kiri, kita lihat ke kanan, tujuannya untuk maju ke depan. Nah, artinya kita bisa melihat kebudayaan, melihat sejarah masa lalu untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan. Nah, mungkin seperti itu aja. Ya, jadi teman-teman semua, kita ini sekali lagi ya, dalam kelas kita ini ada 84, tetapi yang hadir ini tercatat sekitar 34. Nah, karena itu saya mengharapkan ya di kelas jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi kelas ya, dengan mengklik hadir atau sakit atau mungkin lainnya kalau memang berhalangan hadir. Karena itu nanti sangat berpengaruh pada akhir. Nah, saya pikir ini saja pertemuan kita pada kali ini ya. Mohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemakalah yang sudah menyampaikan makalahnya dengan baik. Saya berharap makalah yang tadi itu bisa di-share ke teman-temannya di kelas melalui saluran yang ada, baik itu di forum ataupun nanti kalau yang sudah presentasi silakan upload masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti ada rekamannya pun akan saya sampaikan di kelas. Kalau mau lihat silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semuanya kita tutup dulu ya pertemuan kita ini. Baik Pak. Dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dan pantau terus ya di kelas. Tolong dipantau di kelas. Itu ada artikel-artikel yang saya berikan. Tolong nanti dibaca sebagai penambah pemahaman kita pada materi sejarah, terutama pada aspek ilmu pengetahuan pada masa dinasti-dinasti sekitar 1250 sampai 1800 Masehi. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Allah Bapak. Izin pamit ya teman-teman. Bapak Ibu. Ya, semuanya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oi, Aldi.
Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aldi, Ustaz yang lain semuanya yang hadir pada hari ini. Dat Asep, sehat? Alhamdulillah Pak Ali. Alhamdulillah. Makalah berikutnya saya belum buat. Terakhir ya, kita ya, untuk makalah itu ya, pembahasannya ya. Kelompok 10 kalau salah ya. Nanti coba share ini aja. Share apa? Judul-judulnya. Oke, siap. Bisa share. Ya, yang kelompok tasawuf tuh, kelompok saya. Tambah orang aja ya, grupnya. Ya. Siap, Kali ya. Ya, tetap enggak, soal. Syukron Pak Ali. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.